Sobat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlights hari ini akan dimulai dengan berita Fakultas Vokasi UB deklarasikan anti perundungan, kekerasan seksual, dan LGBT. Fakultas Vokasi UB deklarasikan anti perundungan, kekerasan seksual, dan LGBT. Fakultas Vokasi UB mengadakan deklarasi bersama untuk menyatakan sikap menolak segala bentuk tindakan perundungan, kekerasan seksual, dan LGBT di lingkup fakultasnya. Deklarasi ini dipimpin langsung Dekan Fakultas Vokasi UB, Muhammad Khalid Mawardi. Kepada media, Mawardi menjelaskan bahwa deklarasi ini merupakan sikap bersama yang akan memiliki program tindak lanjut. Fakultas Vokasi menolak perundungan, kemudian pelecehan, dan gerakan LGBT. Ini sebagai manifestasi kepedulian kami di Fakultas Vokasi bahwasanya isu tentang perundungan, pelecehan seksual, dan gerakan LGBT itu merupakan isu yang perlu direspon dengan positif. Artinya direspon dengan positif adalah yang pertama kami sebagai Fakultas Vokasi di dalamnya ada unit namanya unit ULT KSP, unit layanan terpadu kekerasan seksual dan perundungan. Itu sebagai unit yang menjadi leading sektor di fakultas untuk mencegah adanya tindakan-tindakan tersebut. Artinya respon positif itu adalah memperkuat ULT KSP. Dan yang kedua bahwasanya kita punya kesadaran, punya kewajiban untuk mengedukasi semua pihak sivitas akademika, baik itu dosen maupun tenaga kependidikan, terutama mahasiswa, terkait dengan isu-isu tiga hal tadi itu. Kemudian yang ketiga, edukasi itu juga di-follow up dengan kelembagaan. Jadi kita yang pertama adalah menyetujui dan mendukung peraturan yang sudah ada, baik itu pada level nasional maupun di universitas, maupun nanti kalau perlu di fakultas akan ada SK Dekan, peraturan Dekan maupun surat edaran Dekan yang intinya adalah mencegah adanya kegiatan bullying, kegiatan pelecehan seksual, dan gerakan LGBT. Dalam deklarasi ini, Fakultas Vokasi UB melibatkan Satgas PPKS Universitas Brawijaya, unit layanan di tingkat fakultas, dan Dharma Wanita Persatuan melalui program Sahabat Kampus. Selain deklarasi, pihak fakultas juga melakukan edukasi bersama unsur terkait. Lawan perundungan, Fakultas Vokasi UB gandeng Satgas PPKS hingga DWP UB. Dekan Fakultas Vokasi UB, Muhammad Khalid Mawardi PhD menjelaskan bahwa deklarasi gerakan anti perundungan, kekerasan seksual, dan LGBT tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan melibatkan pihak lain untuk saling bersinergi dan mendukung. Dengan demikian, gerakan tersebut tidak berhenti pada tahap deklarasi, namun dapat berlanjut dengan edukasi dan pencegahan lainnya. Pertama, plus nanti sosialisasi ya, ULT KSP, sosialisasi tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh terkait dengan isu tersebut. Termasuk pagi hari ini merupakan sinergi dengan Ibu-Ibu Dharma Wanita, Satgas, UB Sahabat Kampus yang merupakan gerakan sinergi antara ULT KSP dengan Ibu-Ibu Dharma Wanita untuk memberikan edukasi dan pendampingan, terutama bagi korban tiga hal tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua ULT KSP Fakultas Vokasi, Susilowati, yang menjelaskan bahwa unitnya bersinergi dengan pihak lain dalam ranah edukasi, pencegahan, hingga penanganan. Hari ini kita bersama-sama di sini dengan Satgas PPKS Universitas Brawijaya dan juga dari DWP Universitas Sahabat Kampus, kita berkolaborasi demi adanya acara ini. Acara ini merupakan tindak lanjut dari kami untuk menolak kekerasan seksual, perundungan, dan juga LGBT
di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Upaya meningkatkan performa fakultas terus dilakukan oleh Universitas Brawijaya. Salah satunya dengan mencanangkan zona integritas di setiap fakultas. Fakultas Ilmu Budaya melakukan deklarasi zona integritas yang dihadiri oleh pimpinan fakultas dan perwakilan sivitas akademika. Dekan FIBUB Hamamah menjelaskan deklarasi ini merupakan langkah dari fakultasnya untuk menuju performa yang lebih baik. Kami lakukan adalah kami sudah membentuk unit-unit ya, begitu unit-unit kerja, dan kemudian mempelajari semua dokumen dan menyiapkan semua yang harus disiapkan, dan kemudian tentunya yang penting adalah sosialisasi. Sosialisasi sudah kami lakukan sebelum deklarasi kepada semua sivitas, jadi ada mahasiswa, pendik, dan dosen. Nah, setelah sosialisasi itu cukup, maka kami deklarasikan hari ini. Kami harus memenuhi yang sudah kami tuliskan di dalam dokumen. Jadi dari dokumen itu kan kita sudah menjanjikan akan ada perubahan yang akan kita lakukan. Nah, maka kita sudah membuat timeline bagaimana perubahan itu akan kita lakukan dan tahapan-tahapannya. Melalui deklarasi ini, selanjutnya Fakultas Ilmu Budaya akan melakukan sosialisasi dan tahapan langkah agar zona integritas dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya, beberapa fakultas seperti FTPUB, Fakultas Pertanian sudah melakukan hal yang sama sebagai fakultas yang memiliki zona integritas. Magister Ilmu Komunikasi UB yang berada di bawah FISIP mengadakan seminar internasional bagi mahasiswa pasca sarjana sebagai bekal mereka agar memiliki wawasan global dalam bidang komunikasi. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Pelaksana Maulina Pia Wulandari kepada awak media. Rangkaian dari kegiatan besar nanti, yaitu Brawijaya Communication International Conference ketiga tahun 2023. Jadi ini seperti pre-conference. Nah, kegiatan ini memang kita tujukan khusus untuk mahasiswa pasca di bidang komunikasi, dan termasuk event yang langka karena di Indonesia jarang sekali event yang khusus dibuat untuk mahasiswa pasca. Sementara problematika kami di program studi magister maupun doktoral ilmu komunikasi adalah lambatnya kelulusan. Nah, salah satu faktor kelambatan lulusan karena kekurangan pengetahuan ya di dalam bidang research methodology. Nah, hari ini saya hadirkan dua pakar research methodology. Yang satu Pak Chris Galloway dari Massey University. Beliau kepakarannya adalah bagaimana menggunakan data digital di dalam penelitian komunikasi. Sedangkan Pak Sulhan lebih menguatkan kepada research metodologinya yang paling tidak bisa diadaptasi di masa kini, yang sesuai dengan konteks komunikasi. Dan yang ketiga akan diisi oleh Pak Dr. Umar. Kita tahu sama-sama namanya mahasiswa pasti banyak persoalan, putus pacar, kurang uang, ya, beasiswa terlambat. Saya rasa itu harus kita juga perhatikan kesehatan mentalnya. Salah satunya adalah bagaimana mereka bisa membekali diri mereka supaya keluar dari zona stres. Seminar ini merupakan praacara dari kegiatan yang lebih besar, yakni konferensi internasional dalam bidang komunikasi yang akan digelar pada bulan November mendatang. Dengan seminar ini, Magister Ilmu Komunikasi berharap mahasiswanya mendapatkan hal yang baru dan dapat digunakan dalam perkembangan ilmu komunikasi.
Direktur Badan Pengelola Usaha Universitas Brawijaya, Profesor Nurholis, menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan motor listrik bersama mitra dari BEM Indonesia sebagai sarana alternatif mobilitas di kampus yang ramah lingkungan. Motor listrik ini tersedia di beberapa titik yang dioperasikan oleh mitra BPU. Kita Brawijaya tidak invest apapun, cuman ya menyediakan tempat parkir saja. Jadi segala sesuatunya tentang operasionalisasi dari sepeda listrik di kampus itu dilaksanakan oleh pihak BEM Indonesia. Nah, terus memang kita sangat berterima kasih dengan keberadaan ini, di samping memang kita ingin mewujudkan Brawijaya sebagai kampus yang ramah lingkungan, ya. Jadi kita harus berusaha secara terus-menerus untuk mengurangi polusi di dalam kampus ini. Nah, Anda lihat kan sekarang kendaraan bermotor itu sudah sekian banyak sekali, ya. Nah, itu harapannya pelan itu nanti warga kampus kalau bisa akan lebih menyukai menggunakan sepeda. Jadi kita akan semakin mewujudkan kendaraan yang ramah lingkungan. Keberadaan motor listrik ini diharapkan menjadi sarana mobilitas di kampus yang ramah lingkungan, sehingga penggunaan motor atau mobil dalam jarak dekat dapat dikurangi, sehingga dapat mengurangi polusi udara dan suara di dalam kampus. Pedagang beras di pasar yang ada di Kota Malang mengaku bahwa harga beras jenis medium dan premium mengalami kenaikan harga. Dianti, salah satu pedagang pasar di Kota Malang, mengaku dirinya menaikkan harga jual beras karena harga pembeliannya juga mengalami kenaikan. Kenaikan ini tidak dapat dihindari oleh pedagang walaupun terasa memberatkan. Penyebabnya ya cuaca, Mas, musim sekarang ya. Soalnya waktu untuk cadangan bulan-bulan sekarang, kapan itu kan kebanjiran. Jadi akhirnya tidak punya stok. Waktunya nanam, musimnya kemarau juga tidak ada air. Sawah semua ya kering, Mas, tidak ada air sama sekali. Sebenarnya kalau stok itu belum terlalu kurang gitu loh, Mas, masih ada. Saya sebenarnya masih belum parah sih, belum. Cuma ya harganya memang naik, juga kualitasnya pun bagus kalau sekarang itu. Kalau medium itu ya rata-rata masih 13 masih ada, 13 sampai 15 itu masih ada. Terus yang premium itu ya sekitaran 16.000 gitu, masih terjangkau lah. Sekarang masih memang musimnya gini ya, semua itu harus nerimo gitu loh. Pedagang mengaku saat ini pasokan beras masih mencukupi dan tidak terjadi kelangkaan. Kenaikan harga beras ini diduga diakibatkan karena gangguan cuaca El Nino, sehingga musim tanam yang seharusnya sudah berjalan tidak terjadi. Tingkat kunjungan wisatawan asing atau turis ke Jawa Timur pada bulan Agustus sangatlah meningkat. Tercatat dalam BPS Jawa Timur sebanyak 25.548 wisatawan asing berkunjung ke berbagai destinasi yang ada di Jawa Timur. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan bulan Juli lalu. Berdasarkan asal negara, turis Malaysia dan Singapura masih mendominasi jumlah kunjungan ke Jawa Timur. Pada bulan Agustus tahun 2023 tercatat sebanyak 25.548 kunjungan. Kunjungan ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, di mana pada bulan Juli tahun 2023 tercatat sebanyak 20.303 kunjungan, sehingga peningkatan jumlah kunjungan Wisman sebesar 25,83%.
Secara year on year, yaitu kondisi bulan Agustus tahun 2023, kalau kita bandingkan dengan bulan Agustus tahun 2022, mengalami peningkatan yang cukup lumayan tinggi, yaitu sebesar 204,65% atau setara dengan 17.162 kunjungan. Hingga akhir tahun diperkirakan jumlah turis yang berkunjung ke Jawa Timur akan terus meningkat seiring dengan musim libur akhir tahun. Jawa Timur memiliki berbagai destinasi alam dan buatan yang menarik dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Dari Stadium Olahraga The Podium di Spokane, negara bagian Washington, tim nasional bulu tangkis junior Indonesia meraih posisi kedua dalam turnamen Suhan Dinata Cup. Tim junior bulu tangkis Indonesia kalah dari Tiongkok 3-1 dalam kejuaraan dunia bulu tangkis junior ini. Poin pertama Tiongkok diraih oleh pasangan ganda campur yang melawan Jonathan Ferrell Gosal dan Priscilla Venus Elsadai 21-19, 21-14 untuk Tiongkok. Tunggal putra Alwi Farhan lewat rubber set atas Hu Chen-an menyeimbangkan posisi Indonesia 21-15, 19-21, 21-13. Di tunggal putri, Tiongkok kembali merebut poin lewat kemenangan Su Wenqing atas Mutiara Ayu Puspitasari 21-12, 19-21, 21-11. Babak ganda putra dimenangkan Tiongkok 21-16, 21-16. Sebelumnya, timnas Indonesia menekuk lutut Prancis di perempat final grup 3-1 dan menebas tim Taiwan 3-0 dalam semifinal sebelum maju ke final yang berlangsung Sabtu siang waktu setempat. Animo warga Amerika Serikat terhadap bulu tangkis memang tidak sebesar olahraga lain atau olahraga raket lain seperti tenis, dan yang sedang naik daun adalah pickleball. Namun keterisian Stadium The Podium untuk turnamen junior ini tak sedikit warga lokal yang juga hadir dan mengikuti pertandingan dari awal hingga akhir. Ini bukan merupakan pertama kali tim Indonesia bertemu melawan tim Tiongkok dalam kejuaraan beregu campuran junior atau Suhan Dinata Cup yang sejak pertama kali digelar pada tahun 1992. Tiongkok memegang rekor pemenang terbanyak sebanyak 13 kali dan kali ini 14 kali, sementara Indonesia menang sekali pada tahun 2019 yang berlangsung di Rusia. Setelah turnamen ini, tim junior Indonesia akan ikut berpartisipasi dalam kejuaraan pemain tunggal yang berlangsung juga di Spokane, Washington dari tanggal 3 hingga 8 Oktober mendatang. Dari Spokane, negara bagian Washington, Virginia Gunawan, Alam Burhanan, dan Valdia Baraputri, VOA.